Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang pertemuan keempat atau kelima ya, keempat yang temanya yaitu ada afalul muqarabah. Nah, afalul muqarabah ini diambil dari lafadz qoroba yuqoribu yang memiliki arti itu hampir atau nyaris berwazan fa'ala yufa'ilu. Nah, bab 3 sulasi mujarot yang awal. Lafat kana, kada wa akhwat ini beramal seperti kana, yaitu merafakan isim. Nah, disebut isimnya dan menasabkan khobarnya, yaitu disebut khobarnya. Nah, semua lafat afalul muqarabah ini tidak semuanya memiliki faidah muqarabah. Akan tetapi dinamai al-muqarabah itu untuk mengutamakan salah satu jenis bagian ini dibandingkan jenis lainnya dikarenakan penggunaannya itu lebih banyak. Nah, kalimat-kalimat fi'il ini tidak didasrif karena hanya saja menggunakannya itu bentuk fi'il madinya saja, kecuali pada lafadz kada, ausyaka, ja'ala sama tofako. Nah, karena bisa datang pada bentuk fi'il mudoreknya lafadz-lafadz yang tadi disebutkan itu. Nah, mengenai fi'il-fi'il yang termasuk dalam afalul muqarabah ini telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Malik dalam baitnya yang berbunyi kaka naka dawa aso lakin nadar goiro mudoriin lahin lainil khobar. Nah, lafadz kada itu dan asa, lafadz kada dan asa ini seperti halnya lafadz kana dalam segi pengalamannya merofakan pada isimnya dan menasabkan pada khobarnya. Akan tetapi pengalamannya ini jarang terjadi apabila khobar keduanya bukan berupa fi'il mudore. Nah, yang masuk materi selanjutnya itu ada macam-macam dari afalul muqarabah. Yang pertama yaitu afalul muqarabah, yang mana fi'il yang digunakan untuk menunjukkan makna dekatnya suatu perbuatan, yaitu karoba, kada, dan ausyaka. Contohnya seperti kada zaidun yakumu, yang artinya zaidun hampir berdiri, berarti belum berdiri tapi hampir. Selanjutnya ada ausyakal waktu yantahi, maksudnya hampir waktu ini udah hampir mau habis tapi belum habis, mungkin 1 menit lagi selesai. Nah, atau bisa juga karoba yaf'alu, yang artinya hampir saja dia melakukan sesuatu tapi belum, baru hampir. Af'alul muqarabah itu maknanya hampir. Selanjutnya ada af'alu roja, yang mana fi'il ini digunakan untuk mengharapkan terjadinya suatu perbuatan, yaitu ihlau lako, asa, dan haro. Contohnya seperti pada lafadz asa habibati ayaji'a. Nah, yang artinya itu mudah-mudahan kekasihku datang. Selanjutnya ada contoh dari haro zaidun ayyakuma, yang artinya pantaslah bagi Zaid untuk berdiri, dan ihlaulak tus sama antamtor, yaitu yang artinya hampir saja langit ini menurunkan hujan. Yang ketiga ada af'alus syuru, yang mana fi'il ini dipakai untuk menunjukkan makna syuru, yaitu memulai pekerjaan. Banyak yaitu contohnya yaitu ada koma, ada ja'ala, ibtida, badi'a, ada haba, akhoda, ako, bari'a, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu ada Zaid mulai berdoa, contohnya yang tofiqo zaidun yad'u, ada yang aliko yaf'alu kadan, ada yang ansya asaiku yahdu, ada akhadha yang domu, ada ju'ila yata'aka. Nah, semua fi'il berjenis ini beramal seperti amalnya kana, yaitu merafakan isim dan menasukkan khobar. Yang menasukkan hanya saja khobarnya ini wajib berbentuk fi'il mudore yang diakhirkan dari fi'ilnya dengan merafakan domir yang merujuk kepada isimnya secara goib atau kebiasaan. Contohnya hampir saja kefakiran itu membawa kekufuran. Kadal fakru ayyakunal kufron. Nah, selanjutnya ada hukum-hukum dari af'alul muqarabah. Hukumnya af'alul muqarabah ini berbeda dengan kana wa ahwatuha dalam baitnya Ibnu Malik yang menjelaskan wa kaunuhu biduni ambada asan nazrun wa kada lam rufihi akasa. Keberadaan khobar setelah asa jika tidak disertai an masdariyah itu hukumnya jarang dipakai gitu. Sedangkan pada lafadz kada justru dihukumi sebaliknya, artinya lebih sering disertai dengan an masdariyah. Tapi menurut mazhab Imam Sibawayh dan jumhur ulama Basrah mengatakan bahwa khobarnya kada itu bersama dengan an masdariyah hanya ada ditemukan dalam syair saja, seperti dalam syair berikut. Ada syair idgo dan hasyura beton wa baruda kanat anafsa annakidu alaihi. Nah, mahallu syahid pada lafadz kadat, lafadz
kadas itu merupakan afalul muqarrabah yang mengamal seperti pengamalan lafadz kana merupakan pada isimnya, yaitu lafadz an-nafs yang menasabkan pada khobarnya secara mahal dengan disertai an-masdariyah, yaitu lafadz an-naqdi an-na'yid yang artinya jiwa ini hampir saja hancur luluh saat melihatnya menjadi isi kain kapan. Nah, sedangkan lafadz asa itu khobarnya harus disertai dengan an-masdariyah karena lafadz asa ini disebut juga dengan lafadz istilah af'alur roja. Dikatakan af'alur roja karena bermakna harapan. Nah, wajib menyertakan khobar dengan huruf an jika seperti contoh ihlau lako dan haro. Nah, fiil tersebut itu harus harus pantas bagi Zaid untuk berdiri. Misalkan haro Zaidun ayyakuma, hampir saja langit menurunkan hujan, dan seperti contoh yang telah disebutkan tadi. Nah, mungkin cukup sekian materi tentang af'alul muqarrabah yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.